سبيل الدموع سبيل مريح. Wah, nggak apa-apa kan bersahabat. Barokah Ustaz. Seumur-umur saya baru kali gini Ustaz. Sama istri saya aja nggak gitu-gitu amat. Saya baru seumur hidup nih ya. Sama. Mudah-mudahan saya dapat. Insya Allah. Baik. Kalau lihat seperti ini nih, ini kan dari berbagai daerah, dari berbagai disiplin ilmu, Ya. dari berbagai suku bangsa ini gabung semua nih. Apa yang terpikir oleh Ustadz? Kenapa nih kelihatannya orang-orang ini pada semangat belajar? Lihat tren apa nih sekarang ini Ustadz yang Ustadz rasakan? Ada magnet bumi misalnya sama-sama hitam bumi kita dengan bumi Makkah. Tapi Allah berikan magnet di Makkah, ya'tina min kulli fajjin amiq. Akan datang ke negeri ini kata Allah walaupun dia naik onta yang kurus dari lembah yang dalam. Jadi ada magnet tempat Makkah Al-Mukarramah, disebut juga dengan Ummul Qura, disebut juga dengan Bakkah. Ada magnet itu pada orang. Ada orang baik bernama Abu Bakar, ada orang baik bukan Arab namanya Salman Al-Farisi, ada orang baik dari bumi berkulit hitam namanya Bilal bin Rabah, ada orang baik dari bumi Romawi namanya Suhaib Ar-Rumi, tapi kemudian ada satu magnet bernama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya bagi orang yang tidak mengerti dia heran, apa yang membuat orang dari berbagai macam penjuru, suku, umur, usia, lintas generasi bisa datang kemari. Tapi kalau dia mengerti jawabannya disebutkan Nabi, setelah Nabi SAW meninggal ada satu yang dia tinggalkan, al-ulama warathatul anbiya. Maka magnet yang dulu ada pada Muhammad SAW mengalir sampai hari ini, saya yakin dan percaya inilah yang dapat mengumpulkan, menyatukan hati ini. Dikumpulkan dengan uang, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kau berikan uang sebanyak apapun pada mereka, mereka tak bisa menyatu. Tapi kalau disatukan dengan magnet hati tadi, maka yang hati dari hati juga datangnya, yang dari mulut ke mulut juga sampainya, MLM, multi level marketing. Tapi kalau dari hati, maka saya yakin dan percaya menyatunya sahabat-sahabat, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ini karena kemuliaan yang dititipkan Allah kepada Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, insyaallah. Mudah-mudahan saya sendiri pun mendapatkan keberkahan itu insyaallah. Jadi ke saya Ustaz. Maksud saya kenapa mereka semangat, ya udah. Mereka doakan. semangat, Kiai. Ada yang menarik mereka. Apa yang menarik mereka kemari? Ada sosok, ada kepribadian, ada saksiah. Termasuk saya datang kemari juga karena itu. Andai orang itu tidak ada, mungkin saya tak datang kemari. Doakan, semua yang hadir harus mendoakan ya. Insyaallah. Karena kenapa orang populer? Karena Allah yang menghendaki. Dan itu bukan karunia, tapi ujian. Disebut karunia kalau lulus ujian. Tapi Ini nyindir saya nih ya. Loh, enggak, saya lagi mikirin diri saya Ustaz. Kan ada waktu-waktunya ya, Ustaz saya udah nyobain, sekarang giliran Ustaz. Ya tuh. Hati-hati Ustaz, hati-hati. Kenapa jadi nunduk begitu Ustaz? Tapi kalau bedanya AA zaman dulu dengan Ustaz zaman sekarang ya, saya dulu waktu ditakdirkan diuji dengan popularitas kurang ilmu. Jadi menghadapi popularitas dengan ilmu terbatas mudah sekali tergelincir hatinya. Kata guru saya, AA nih dipuji orang karena Allah aja nutupin aib, dosa, keburukan. Makanya sekarang mau diambil ilah-ilahnya gitu.
AA senang popularitas, lihat nih, dibalikin acara TV, jadi sebel tuh kan infotainment waktu itu. AA bangga ya dikagumin ibu-ibu, lihat, dibalikin ibu-ibu ngamuk ngedat, dirobek potret, sekarang diselotip lagi ya. AA bangga ya punya perusahaan banyak, langsung pada nyungsep perusahaannya. Seneng ya santri banyak, dulu SSG ini dari ribuan kayak gini daftar, pas lagi heboh tinggal 30, rumit yang daftar. Kalau daftarnya lelaki disangka mau berguru, kalau yang daftarnya akhwat disangka mau jadi yang ketiga, wah rumit ya. Tapi kata guru saya, nanti kalau sudah lepas dunia di hati, maka dunia akan dikembalikan lagi, tapi sudah tidak ada rasanya. Benar Ustadz, sekarang masjid jadi alhamdulillah ya seperti inilah ya. Perusahaan tumbuh lagi jauh lebih daripada dulu. Tapi ya kata guru saya itu, insya Allah sudah tidak ada rasanya lagi di hati. Kita kan udah dengar yang ilmu kelapa itu kan, ngeri kan? Bisa diulang sekali lagi. Ya gini Ustaz, ini penting nih ya. Saya beliau mau tidak mau. Hafal kaji karena diulang. Oh benar ya. Jadi pada waktu kejadian itu ada yang mengatakan, seorang ulama mengatakan, AA tidak akan keluar saripati keulamaan seseorang sebelum mengalami ilmu kelapa. Nggak ada cerita kelapa keluar saripatinya di atas. Satu, bekal dijatuhkan dari ketinggian. Tidak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Beledung. Udah jatuh, bukannya dibelai tapi dijambak. Sampai gundul, ya kan? Kelapa cabutnya dijambak. Udah gundul bukan dikecup, digetok. Tidak ada cerita mukul kelapa senyum. Begitulah ya. Sampai belah. Udah belah, aduh saya dengarnya aja. Udah belah, dicungkil dari batoknya. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut, gitu Ustaz. Saya nanya, berapa lama saya akan begini? Kata guru saya, itu jawabannya tadi. Sampai AA mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sampai benar-benar enggak ada sandaran apapun di hati selain Allah. Sepanjang ada sandaran, akan dijadi ujian lagi. Gitu Ustaz. Itu ternyata 13 tahun belum selesai ini. Allah. Tenang, sekarang Ustaz. masih ujian? Masih ini. Kemarin aja naik motor ngegaya sedikit langsung itu ditegur ya, harus benar-benar, bukan tidak boleh naik motornya, tapi tidak boleh masuk ke hati itu motornya. Apa yang ada di hati, kuda dulu, Al-Adiyat yang keren-keren, itu hari Minggu saya di video Ustaz, yang ada di medsos tuh sebetulnya hari Minggu tuh, direkom, difoto, Seninnya mati kuda. Allah. Kenapa Ustaz lihat saya kayak gitu? Tapi bukan yang saya naik itu, bukan? Enggak, itu sekarang saya enggak terlalu cinta ke kuda. Ya, dulu gini, pulang dari Jakarta, biasanya kan ke ibu dulu, tapi sesudah punya kuda, ke kuda dulu. Ke kuda, baru ke ibu, baru ke pesantren. Saya udah curiga, ini saya sering nelpon, kuda gimana? Udah makan belum? Tidurnya tadi malam enak enggak? Anak enggak ditanya, kuda ditanya, mati tuh Ustaz. Jadi, ya, makanya di sini selalu disampaikan, jangan pernah ada kemelekatan di hati dengan apapun siapapun kecuali Allah. Gimana cara menghilangkannya? Kan? Gimana cara ngilang supaya nggak melekat? Jadi gini, kenapa ada kemelekatan? Karena kita kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadinya tiap nempel langsung dilepas. Nih kayak gini nih, ini mikrofon bagus. Mahal nih Ustadz mikrofon ya. Hati-hati ya. Saya senang, ini bagus, ini manfaat, tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Kapan dia harus saya simpan, saya simpan. Apalagi melekat di bibir saya, tidak mau. Kalau melekat ini mikrofon di tangan saya, hakul yakin tangan saya tidak akan normal. Begitulah dalam rumah tangga. Kalau istri terlalu cinta ke suami, enggak akan normal itu. Pasti segalanya suami, you are my everything. Musyrik ini, enggak. Tidak boleh.
anak nggak boleh melekat, perusahaan tidak boleh. Pokoknya setiap ada di hati geser, ditekan oleh zikrullah. Ingat ke Allah, ini milik Allah, ini titipan Allah, ini dalam genggaman Allah. Kelamaan sesuatunya tidak pakai zikir, nempel. Katanya gitu teorinya. Berarti pemahaman orang selama ini zikir, la ilaha illallah, subhanallah, tapi lebih dalam bahwa mengingat bahwa ini pemberian Allah, pinjaman Allah, ujian Allah. Iya, tidak cukup hanya zikir lisan, tapi harus sampai ke tingkat yakin. Karena kalau lisan sudah bagus, Ya. tapi kalau tidak pakai yakin, ya seperti itu kan, seperti yang sholat nih Ustaz. Ya. Boleh saya, ini kok jadi yang ngomong ini kan, listrik, jadi tadi kan yang Ustaz yang mau ngomongnya, nggak apa-apa lah nanggung. Karena mudah-mudahan ilmu ini manfaat Amin, ya Ustaz amin. ya. Jadi kenapa umat Islam banyak yang belajar agama Islam tetapi sikapnya masih tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Satu, salah niat. Tidak sedikit orang cari ilmu agama untuk duniawi. Itu dari awal Allah udah tahu, pasti nggak ada nikmatnya dengan ilmu itu susah jadi amal. Misalkan ingin status, ingin gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, uang. Yang kedua, ilusi ilmu. Jadi ada yang belajar agama langsung merasa bahwa dia tuh sudah mengamalkan. Padahal kan beda antara tahu dan amal. Makanya sering berdebat tentang ilmu padahal kelakuannya tidak cocok dengan yang didebatkan. Jangan suka ngomongin orang lain ya. Haram itu gibah. Nah si orang itu tuh dia kerjanya ngegibah tuh, hati-hati. Sambil dia gibah ya. Innallaha ma'as-sabirin, tahu? Sambil dia tidak sabar, begitulah. Dalil keluar tapi tidak cocok. Yang ketiga, nah ini kita juga umat banyak yang orientasinya amalannya dohir. Seperti sholat, ke masjid, sholat, ruku, sujud, amalan lisan, tapi hati enggak. Zahir. Enggak ingat ke Allahnya. Dan dia sudah puas dengan amalan lahir. Ini juga masih akan bertengkar. Karena dia belum sampai ke hati. Dan yang lebih parah, banyak juga yang belajar agama dan mengamalkan lahir, tapi jadi penyakit hati. Masya Allah. Jadi ujub, jadi merasa penting, merasa paling berjasa, merasa paling benar. Jadi ilmu dan amal tuh malah jadi ngotorin hati, ini paling bahaya. Nauzubillah. Kata guru saya gini, kalau AA nanti diuji jadi ulama, pantangan terbesarnya adalah merasa lebih dari umat. Harusnya maksimal sama, tapi yang benar nyungsep ke bawah. Karena umat tidak beramal, nggak tahu ilmunya. Kita tidak beramal, udah tahu dan udah ngajarin, itu lebih berat hukumannya. Gitu Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sampai ke tingkat kesucian hati. Harus. Kalau enggak selamat kita. Ya Rabb, amin. Kan yang dihisab kedua tuh, pertama kan yang dihisab pertama mujahid, ya kan? Yang mati syahid. Yang dihisab kedua, yang belajar agama dan yang mengajarkannya. Siapa coba? Ustadz Abdul Somad. Masya Ya. Allah. Ya, Kena pertama. iya Ustadz pertama. Ustadz Adi Hidayat. Terus pasti orang mau, kapan? Tapi Ya, absennya Kiai Haji Abdullah Gimnastia. saya ada rencana ganti nama kalau dihisabnya berdasarkan absen. Jadi yang kedua dihisab kan yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ya kan Ustaz? Yang ketiga yang dermawan. Ternyata itu ada yang kadzab, dusta kamu. Karena apa? Karena ternyata di hatinya ada kemelekatan dengan pujian makhluk. Karena ingin melihat follower. Iya, kalau itu Ustaz hebat, follower IG udah banyak dihapus gitu, itu ciri-ciri itu melepaskan. Masya Saya Allah. kan follow Ustaz, saya baca, saya pengen nih kayak Ustaz, tapi saya ilmunya dikit Ustaz. Barakallah. Ustaz bahasa Arabnya cas-cicu, saya bahasa Sunda aja. Masya Allah. So, giliran Ustaz. Barakallah. Saya datang mau belajar. Tadi mau silaturahim, sekarang mau belajar. Udah, Supaya barusan udah banyak. Supaya silaturahim itu berisi, kita lebih banyak mendengar lebih baik. Tapi yang lain mau dengar Ustaz, bukan dengar saya ya. Ya kan? Masya Allah. Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan dalam Allah berfirman,
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'ihi, susukan Musa. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut nanti datang tentara Fir'aun menyembelihnya, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Allah ingin melepaskan ibu Musa dari kemelekatan Musa dalam hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira udah bisa ceramah? Waduh, masalahnya saya teh kekurangan dalil deh, keluar dalilnya hadirin. Makanya ketika Musa dihanyutkan itu, apa kata Allah ingin bercerita tentang hati, kondisi hati ibu Musa waktu itu? Asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hari itu hati ibu Musa farigha. Faragha, kosong. Tak ada keterikatan hati. Masya Allah. Makanya ketika hati sudah kosong, apa kata Allah? La takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Karena orang yang hatinya berisi pasti kena dua penyakit, takut, sedih. Takut kehilangan viewer, takut kehilangan follower. Saya sedang cerita tentang diri saya. Kadang kita cerita tentang diri kita, orang lain tersinggung. Contohnya tadi di awal, ada yang cerita tentang diri dia, yang dengar tersinggung. Setelah takut hilang, sedih hilang, maka apa janji Allah pada orang yang takutnya hilang, sedihnya hilang? Inna radduhu ilaiki, nanti Musa akan kami kembalikan kepada engkau, waja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikan dia rasul, salah satu utusan kami. Dan Allah tidak ingkar janji, innaka la tukhliful. Ketika Musa dipelihara di istana Fir'aun, punya kekuasaan, tinggal di istana yang megah, Allah ingin melepaskan Musa supaya jangan hatinya ada keterikatan dengan istana yang megah. Allah buat skenario, satu orang dari kalangan Bani Israel dengan satu orang rakyat Fir'aun berkelahi, dilerai oleh Musa. Jangan kelahi, tapi orang ini melawan, fawakazahu Musa, ditinju oleh Musa, mati. Dan Musa harus meninggalkan istana, pergi. Di tengah pelarian itu Musa kehilangan segalanya. Ayah angkat Fir'aun hilang, istana megah hilang, sekarang sebatang kara di bawah pohon hijau. Pohon itu dilihat Nabi SAW saat Isra Mi'raj. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, itu pohon apa? Itulah pohon tempat bernaungnya Musa. Allah ingin melepaskan keterikatan, kemelekatan. Maka yang saya ambil dalam kunjungan ke Kiai hari ini adalah satu keyword, kata kunci, kemelekatan. Jangan sampai hati kita ini melekat apapun. Kalau berhasil menghilangkan kemelekatan itu, Allah berjanji, kau tidak akan takut, kau tidak akan sedih, dan kau akan diberikan kedudukan yang sempurna. Agak-agaknya begitu kalau paham. Masya Allah. Insya Allah. Habis bahan saya. Jadi sekarang saya tahu dalil yang lebih lengkap ya. Memang itu yang diajarkan guru saya, itu tidak boleh ada kemelekatan. Sampai nanti derajatnya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sepanjang ada kemelekatan, pasti hidup kita tidak akan pernah tenang. Jadi kan ada 4 yang tidak akan tuharramu alaihin nar, yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. 1, hayyin, 2, layyin, 3, qarib, 4, sahur. Nah ternyata orang yang hayyin, kenapa hayyin ini tidak tersentuh api neraka? Jelas dia sudah tidak ada kemelekatan apa-apa di hatinya sehingga dia tenang. Kan hayyin ini tuh orang yang tenang, ajeg, mantap, terkendali ya. Karena dia udah nggak perlu apa-apa dari selain Allah. Terjadinya orang gerasa-gerusu, emosional, sakit hati, tergesa-gesa, pasti dia keperluannya adalah pada selain Allah. Jadi saya mengerti kenapa hayyin itu tidak tersentuh api neraka. Karena dia derajatnya sudah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lalu kenapa layyin tidak tersentuh api neraka? Layyin itu kan lembut, sopan. Benar kan? Ustaz kan bahasa Arabnya melotok. Ya, coba apa layyin Ustaz? Saya kan pas-pasan. Masya Allah, tawadu. Oke, barakallah fiik. Bukan tawadu asli nih Ustaz. Lain itu kan lembut Ustaz ya. Ternyata saya selama ini cuma hafal hadisnya.
Kayak dalam hadis disebut orang yang tawadhu lalu Allah mengangkat derajatnya. Kenapa banyak orang berilmu tapi derajatnya tidak diangkat? Tak ada tawadhu, tak ada rendah hati. Kita sedang belajar hari ini bagaimana sikap, bukan tinta yang ditolehkan di atas kertas. Berkunjung ke Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sedang belajar ilmu yakin, ilmu tauhid, ilmu layin, ilmu menghilangkan kemelekatan. Andailah saya lebih lama di sini, mungkin saya bisa jadi kiai. Insyaallah. Ustadz nyindir saya. Saya mah bukan tawadu, Ustadz, asli apa adanya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, Barakallah. karena katanya kalau merasa tawadu, pasti tidak tawadu. Iya, kalau orang merasa dirinya tawadu, itu berarti dia tidak tawadu. Karena orang yang tawadu itu harusnya enggak merasa tawadu. Ya memang just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Jadi kenapa lain tidak tersentuh api neraka? Karena dia hatinya rahmat. Jadi tidak akan datang kelembutan kecuali dari hati yang melimpah kasih sayang. Sedangkan orang yang melimpah kasih sayang, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Bukan gitu, Ustaz? Insyaallah. Ya udah gitu aja. Nah, kalau qorib, kenapa qorib tidak tersentuh api neraka? Orang yang akrab, hangat. Karena dia tidak akan pernah orang akrab kecuali dengan tawadu. Allah. Kalau orang yang merasa diri lebih dari yang lain, itu nggak ngomong juga udah keluar aura nggak enak. Karena hatinya dia ngarep-ngarep dihormati, ngarep-ngarep diperlakukan spesial. Kalau kita udah perlu itu dari orang lain, udah beda. Allah mengeluarkan aura yang beda pada dirinya. Makanya kalau orang tawadu asli, mesti kita nyaman dekat dengan dia. Katanya begitu teori. Senyaman saya hari ini. Saya juga nyaman, Ustaz. Ya salah. Barakallah. Tapi Ustaz, saya mau cerita sesuatu ya. Baik. Kalau Mereka boleh dengar. boleh, rahasia tapi ini. Kan kalau ada tamu dari Arab ya, Iya. atau dari luar negeri, aduh saya tuh paling nelangsa. Takut diajak ngobrol. Barakallah. Sebab bahasa Arab saya ya begitulah, Ustaz Roni tahu lah ya. Tapi kalau lihat Ustadz, saya jadi nyaman karena Ustadz nggak ngajak ngobrol bahasa Arab. Allahu Akbar. Barakallah. Nah yang terakhir apa? Sahal. Ustadz gimana sahal tuh? Sahlin, orang yang muda. Apa aja dalilnya tuh? Kenapa orang yang hidupnya muda oleh Allah tidak tersentuh api neraka? Ini hadisnya kan sahih ini. Imam Tirmidzi, ya saya baca gitulah. Kenapa itu orang itu kira-kira? Nabi SAW setahu saya, kalau salah tolong luruskan. Nabi tidak ingin mempersulit. Maka pesan beliau yassiru, mudahkan, la tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, beri kabar gembira, la tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Makanya dakwah itu dulu menyebar luas karena kemudahan-kemudahan itu. Maka Allah sekarang kan orang membuat Islam ini jelimet, ribet, sulit, susah. Saya kira itu juga yang membuat orang banyak kadang. Saya suka ceramah Ustadz kata dia. Kenapa? Saya mudah nangkapnya, nggak sulit, nggak susah. Saya bilang itu karena saya sekolahnya nggak terlalu. Andai saya profesor mungkin susah orang nangkap ngomongan saya. Saya pernah di hotel acara seminar, setengah jam profesor tuh ngomong, teman saya nanya, mat ente paham? Enggak, saya bilang. Kok ente ngangguk? Katanya. Ya ngangguk apa salahnya? Terus dia bilang, kena, saya tanya dia, kamu tahu kenapa dia profesor? Enggak, karena dia sulit dipahami, itulah profesor. Nanti profesor ngambek nih yang dengerin Ustaz. Asal jangan dia lapor ke Mabes saja. Ya, terserah Ustaz lah.
Dan kalau kita lihat teknologi sekarang itu Ya. semuanya dibuat mudah. Ya. Ini aja, saya megang ini tuh, Ustadz megang itu karena ini adalah memudahkan. Tapi yang punya saya ribut masih pakai kabel. Kan? Iya, itu agak lebih murah. Itu lebih murah, ini lebih mahal dikit. Berarti lebih tidak terkena azab neraka berarti. Iya, ini lebih ringan hisabnya. Jadi semua orang menyukai kemudahan. Ya. Dan saya percaya sekali bahwa Allah tuh mendesain Islam itu mudah dipahami. Ya. Kenapa kok jadi sulit dipahami? Padahal harusnya mudah, karena ada nafsu di sini. Oh. Jadi karena maaf ya, ingin kelihatan pintar misalnya, Ya. saya ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan Lebih intelektual. intelek. Nah, jadilah ribet. Dari intelek jadi telek. Ini emang ngomongin diri aja. Masya Kalau kan ceramah begini tuh sebetulnya kita tuh tidak bisa membuat orang lain jadi soleh. Ya. Karena yang menyolehkan orang itu adalah Allah. Kita pun tidak bisa membulak-balik hati orang. Karena apalah kita ya. Justru kalau kita bicara begini sebetulnya urusan antara kita dengan Allah saja, Ustaz. Allah. Sedangkan Allah tahu niat di balik hati. Ya. Allah juga tahu yang kita omongkan ini dilakukan atau tidak. Ya. Demi apa? Supaya kelihatan pintar, supaya kelihatan hebat. Dan itu Allah tahu. Nah, makin tulus itu oleh Allah makin dimudahkan berbicara indahnya Islam. Masya Allah. Tapi kalau kita ingin kelihatan, wah saya ini penting, saya ini hebat, saya berilmu tinggi. Jadi oleh Allah, Allah kan maha tahu, wa huwa alimum bidatis sudur. Ya. Allah tahu isi hati kita, dibuat saja. Jadi sulit menjelaskan Islam tuh. Jadi yang ngomong sulit, yang dengar lebih sulit. Kelihatannya gitu Ustaz. Karena Allah yang ngebulak-balik hati Masya orang. Allah. Kenapa kita saling... Betul kata orang-orang ahli hikmah, duduk sejenak dengan orang berilmu sama dengan duduk berhari-hari di perpustakaan. Jadi duduk sejenak saya ini telah berkitab, berjilid-jilid kitab tasawuf dan kitab tauhid. Maka beruntunglah adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang diberikan Allah taufik kelapangan waktu untuk duduk bersama para ulama. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya Allah. Barakallahu fikum. Begitu Ustaz. Insyaallah. Ustaz umur berapa sih? Lahir 41 kan? 1977, sekarang 2019 sekitar 24. 24, nggak enak saya jadi 85 dong. Saya lahir 29 Januari tahun 62. Berarti AA SMA Ustaz baru lahir ya? 77. Kok telat banget sih Ustaz? Masya Oh, saya SMP kelas 3 tuh. Masya Allah. Ustaz lahir ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah Ustaz ya. Jadi Ustaz itulah yang oleh guru saya disampaikan gitu bahwa kalau ceramah sih mudah, Ya. tetapi mempertanggungjawabkan ceramah di hadapan Allah ini yang sangat susah. Allah. Jadi kenapa kok bicara kadang susah dipahami? Karena kita punya maksud lain dari setiap perkataan ini. Ada kepentingan buat pribadi kita, ingin diakui oleh manusia. Pintar, hebat, leluas ilmunya, cerdas, hafal kitab dan sebagainya. Bahkan di dalam baca Al-Quran juga ada yang tidak peduli Quran itu dipahami orang atau tidak, tapi yang pedulinya, nih suara saya merdu, nih hafalan saya banyak, ini dalil saya komplit. Disebutkan, tapi Allah tahu maksudnya bukan supaya orang tahu, supaya dia yang diakui. Nah itu kelihatannya tidak disukai Allah. Jadi memang ujian bagi penceramah ini adalah luar biasa untuk mengevaluasi lintasan hati. Ya. Ini aja saya ngomong gini bisa jadi nih penyakit ini. Ya. Yang paling aman mah nggak banyak omong Ustaz. Tapi gimana? Pahalanya nggak ada nanti. Betul. Kalau gitu saya dengar aja lah. Ya. Maksudnya ngomong ngobrol Ustaz. Masya Kalau lagi Allah. ceramah mah kalau kita diam aja Barakallahu dua-duanya kan fikum. jadi masalah. Sok giliran Ustaz sekarang nasihatin saya. Kalau saya lihat Kiai, Rabbi syrah li
sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli, mudahkan urusanku. Setelah dada lapang, mudah urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan simpulan pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya orang paham apa yang aku bicarakan. Masya Allah. Kaitan dari menyebut tadi mudah. Ketika hati kita mudah, kemudahan datang dari Allah, mengalir dia ke otak, turun dia ke lidah, maka Allah mudahkan. Dan yang mendengar itu juga qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati mereka juga di antara kuasa kudrat iradat Allah, mudah yang menyampaikan, mudah yang menerima. Saya baru bisa menjelaskannya sekarang setelah mendengar dari Kiai mengatakan tadi. Ternyata kita ingin supaya dipuji orang hebat, supaya disebut orang, oh itu loh yang lama di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, padahal onta lebih lama. Benar. Onta lebih lama. Selalu ingin merasa lebih ini, gimana dibuat sewibawak mungkin, kata-kata diatur, mengangguk, akhirnya bingung sendiri apa yang mau disampaikan. Kenapa enggak plong saja? Ya, jadi memang yang paling Allah tidak suka itu adalah kita cari kedudukan di hati makhluk. Ya. Kenapa kalau ngobrol suka dilebih-lebihkan, didramatisir? Itu karena kita cari kedudukan di hati orang. Yang terkecil aja ngobrol. Ngobrol itu kan jarang selamat, Ustaz. Ya. Karena kita ingin cari kedudukan, oh pinter, oh pengalamannya luas, oh ini hebat, oh ini sukses. Terus aja kita ngomong tuh memang cari kedudukan di sisi orang. Dan itu yang membuat mujahid yang mati terbunuh juga nggak diterima oleh Allah. Nauzubillah. Karena dia mencari kedudukan di hati orang, ingin disebut pemberani. Ya. Yang ceramah ingin disebut alim, ulama. Yang ngaji ingin disebut qari'ah. Ya. Terus Allah tuh benci sekali kalau kita memang hidupnya cari kedudukan di sisi makhluk. Makanya salah satu di antara ilah kita itu adalah mungkin kita tidak nyembah berhala, tidak nyembah patung, dan tapi mengilahkan penilaian makhluk. Alhamdulillah. Anittakhadha ilahahu hawa. Dia jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Mungkin itu, Ustaz. Alhamdulillah. Saya juga pernah dengar dalil itu, baru ingat sekarang sesudah udah ngomong. Insya Allah. Jadi gimana cara menghilangkan kemelekatan jamaah ini dari hati? Ya. Jadi saya diajarin guru saya gini, bahwa kita dihargai orang itu Ya. karena Allah menutupi aib-aib, dosa, kekurangan, kesalahan kita. Jadi kalau kita di depan jamaah, yang diingat oleh kita apa yang Allah tutupi. Itu yang kita ingat. Ya, jadi walaupun kita dikagumi, dipuji, ini tertutup dari Allah. Aslinya saya enggak layak dihormati. Kalau gitu komen-komen nggak usah dibaca ya. Kalau yang menyakitkan enggak saya baca, Ustaz. Saya mah jarang baca komen, posting udah. Yeah. Nah, kalau dibaca terus orang puji terus kita suka, Allah tahu. Yeah. Kita senangnya baca komen-komen yang muji ya. Yeah. Dan Allah tahu tuh. Yeah. Ini perlu mujahadah yang luar biasa melepaskan makhluk di hati ini. Karena kalau enggak semuanya karena makhluk. Nauzubillah. Sekarang misalkan diundang tabligh akbar, itu kan bisa penyakit itu. Yeah. Pas diundang di musola pembangunan musola Al-Ikhlas. Yeah. Ada yang nggak mau datang tuh. Pertama musola berarti Yeah. kecil. Kedua, yang kedua ikhlas. Al-Ikhlas. Mati lampu. Yang ketiga pembangunan, berarti kita harus nyumbang. Ada yang jadi malas, tapi diundang di mana gitu yang wah kita bangga, hati-hati. Karena sebetulnya tablik di depan 100.000 orang, tablik di depan 1 orang, sama itu. Yang menilai adalah Allah. Kalau kita dengan banyak orang merasa kita sukses, sedikit orang merasa, oh itu berarti kita Kemelekatan. iya, berarti kita masih menganggap jumlah sebagai sesuatu. Padahal kan bagi kita mah yang penting Allah ridho. Ya, Ustaz, saya pernah ada seorang guru ya, ngajar satu santri. Saya pikir, dan santrinya tengkurap lagi. Aduh, saya jengkel sekali pengen nginjek santri ini. Ya. Kiainya duduk begini, santrinya tengkurap. Aduh, luar biasa santri ini, nggak tahu adab. Pak, ya ini nggak mau bazir.
ilmu hanya buat ke seorang. Shh, kita tidak tahu rahasia Allah buat orang ini. Mungkin dia yang nanti manfaat buat orang banyak. Allah. Guru saya juga muridnya cuma satu, Ustaz. Yang ini. Ya, salam. Iya. Tapi bermanfaat buat orang banyak. Tapi guru saya enggak mau dikenal sama sekali. Insya Allah. Jangan pernah menceritakan. Tidak boleh nyebut nama. Sampai sekarang 13 tahun saya berguru. Minta dirahasiakan. Barakallah. Katanya buat apa saya diberitahu. Yang penting kan jadi benar. Insya Oh, benar. Mastur. Barakallah. Kita jadi banyak mikir. Minumlah Ustaz lah ya. Iya. Mudah-mudahan ini tidak melekat di hati kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini live, ada yang live nggak? Ini live nggak? An? Oh ya. Loh, nggak apa-apa kan bersahabat. Barokah Ustaz. Seumur-umur saya baru kali gini Ustaz. Sama istri saja nggak gitu-gitu amat. Saya baru seumur hidup nih ya. Sama. Mudah-mudahan saya dapat. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, sebagaimana kami tertawa di dunia ini, di rumahmu, buat juga kami tertawa dalam surgamu ya Allah. Ya Rabb. Ya Rabb. Gimana hukumnya nih udah waktu Isya tapi kita masih pengajian begini Ustaz? Saya tergantung kiainya. Enggak, saya nanya hukumnya. Kan kalau nyari ilmu wajib gimana Ustaz kalau Isya? Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bitahrikil insya. Ku perintahkan mereka mengakhirkan isya. Asal waktu isya itu akhir supaya nyatu dengan tahajud. Jadi kita lanjutkan sampai tahajud. Berat nih hadirin. Baik Ustadz, ini sekarang masalah umat nih ya. Kalau analisa Ustadz, kenapa kira-kira umat ini rada susah bersatu? Memang sudah jelas ya bahwa nggak akan bisa bersatu penuh. Tapi apa kira-kira yang bisa diminimalisir supaya umat ini bisa lebih lembut lah, lebih bisa bersatu? Menurut Ustadz gimana Ustadz? Yang politikus masih melekat dalam hatinya jabatan dan kekuasaan. Yang orang kaya masih melekat dalam hatinya harta. Yang mau hijrah masih melekat di hatinya ya pacar-pacarnya itu. Jadi intinya memang kemelekatan. Jadi kalau mau ingin melepaskan dari ikatan itu semua, datanglah ke Darut Tauhid. Balik lagi ke situ. Buktinya saya datang baru beberapa menit udah terasa agak lepas. Oh gitu ya. Iya. Doakanlah. Mudah-mudahan Amin. tidak melekat apapun. Ya saya serius sangat berharap beliau ditolong oleh Allah lebih banyak lagi. Amin. Karena lihat beliau itu ilmunya banyak dengan izin Allah. Allah yang menitipkan ilmu Ini banyak. udah mulai melekat lagi deh. Enggak, belum selesai saya bicaranya Ustaz. Jadi umat itu tidak cukup hanya senang mendengarkan. Tapi umat juga punya kewajiban mendoakan. Ya. Asli hadirin, duduk begini didengar orang banyak, kemana-mana dihormati, itu sangat tidak mudah untuk melepaskan dari tipu daya setannya. Ya. Karena orang itu kecenderungannya menikmati ketika diperlakukan spesial. Ya. Dan itu harus mujahadah sekali untuk menghilangkan saya. Dulu 13 tahun saya, lalu guru saya ngomong gitu, jangan pernah merasa saya Abdullah Gimnastiar. Gak boleh tuh. Karena sudah merasa saya Abdullah Gimnastiar yang topeng itu. Tapi merasa, akibat kita merasa, jadi waktu itu saya ya, ada kenikmatan diperlakukan spesial. Wah, orang begitu pergi sana naik helikopter, diundang sini dikawal. Kalau ada menikmati itu,
sampai lupa kepada apa yang Allah tutupi, penyakit. Nauzubillah. Harusnya ketika naik helikopter dikawal tuh hati tuh merintih, ya Allah engkau tahu siapa saya. Engkau tahu lirikan mata saya yang maksiat. Engkau tahu dosa yang sembunyi-sembunyi yang saya lakukan. Engkau tahu maksiat yang berulang-ulang dilakukan. Ya Rabb. Jadi pada waktu dihormati orang tuh hati tuh ingat aja ini teh tutup dari Allah. Kalau kita menikmati itu, tahu nggak Ustaz? Ada lagi yang bahayanya kayak kita dicoba kayak gini. Ya. Orang-orang sekitar kita Ya. itu bisa berat sekali. Seperti misalkan tim penjadwalan, ya yang bagian ngatur jadwal, atau itu bisa penyakit kena mereka. Ya. Karena mereka tiba-tiba menjadi orang penting. Oh. Dari yang tidak dikenal menjadi dikenal, orang harus telepon dulu. Itu menjadi beda. Kan tidak begini terus hidup ini. Ya, betul. suatu saat mungkin turun ke kehidupan normal lagi, itu bisa post power syndrome tuh. Makanya sekretaris atau yang nemenin tuh harus kuat tauhidnya. Kalau enggak mereka rusak. Nanti teman-teman dekat atau saudara, Ya. kalau tidak hati-hati atau keluarga, anak bisa pada rusak tuh Bisa, diuji ya. dengan popularitas begini. Insya Allah. Makanya harus itu tim yang dekat-dekat itu harus diingetin. Gini teh ujian, jangan sampai merasa penting. Jangan sampai bertindak berlebihan. Karena nanti yang lain jadi soleh, nah orang-orang dekat jadi enggak. Nauzubillah. Oh iya serius Ustaz, Ya. saya udah pernah ngalamin itu. Beberapa tim yang dekat dengan saya itu jadi tidak bagus. Saya paham, sedang cerita tentang dia. Saya enggak tersinggung. Saya emang gak nyinggung Ustaz. Tapi pengalaman ini mudah-mudahan Amin ya Allah. tidak usah kayak saya pernah masuk ke lubang gitu. Nah saya kasih tahu ini bahayanya lubang supaya Ustaz tidak usah masuk ke lubang yang sama gitu. Itu Jadi aja sih. menghilangkan kemelekatan ini atau jadwal-jadwal ini dipending aja dulu. Apa? Jadwal? Di minimalisir. Oh, Ustadz mah kan beda posisinya dengan saya. Saya mah kan harus ngurus santri banyak. Kemudian saya jadwal cuma satu yang diterima Enggak, saya sehari. menanya Kan? untuk menghilangkan kemelekatan. Kita ini segala macam orang ramai. Apakah kita terus jalan tetap menjaga hati atau frekuensinya kita kurangi? Harus ada jeda. Jadi harus ada saat evaluasi. Berhenti sejenak. Ya, evaluasi. Persis seperti udah ngobrol gini, Ya. saya harus evaluasi. Mana tadi yang berlebihan, Ya. mana yang tidak perlu diomongkan, Ya. mana yang enggak betul, ya. Harus ditobatin. Ini sesudah kita ngobrol gini, Ya. itu harus masuk mihrab, harus periksa. Oh ini tadi berlebihan, oh ini saya enggak bagus. Pasti ini ada bobolnya nih dari ngomong kayak gini tuh ya. Lepas kontrol. Ada, ya pasti aja itu. Saya belum pernah merasakan sekali ngobrol selamat enggak. Itu pasti ada yang salahnya. Tapi kalau udah pernah evaluasi, nanti pas kejadian lagi, ada remnya. Tapi kalau sibuk terus cenderung bebal. Jadi kebal lah gitu. Kayak kita berada di tempat sampah terus-terusan, bau tuh udah nggak bau terasa. sampah. Jadi udah biasa aja bisa makan di tempat sampah. Alhamdulillah. Insyaallah. Tazkiyatun nafs. Hari ini betul-betul pensucian jiwa, pensucian hati, pensucian kolbu. Dan hati itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan hati kita bersih. Jangan lupa doakan hati Ya, supaya bersih. Masya Allah. Saya doakan Ustadz, karena saya merasa kalau saya sih nggak bisa sebanyak ilmu Ustadz gitu, tapi bisanya ikut bantu-bantu doa dan sedikit berbagi pengalaman. Ya Rabb. Gitu. Amin. Kan satu yang tidak pernah bisa dikejar oleh orang muda, Ya. kalau ilmu bisa dikejar, Ya. tapi yang nggak bisa dikejar oleh orang muda adalah pengalaman. Karena orang tua pernah muda dan pernah tua. Orang muda belum tentu bisa tua. Apalagi penyakit diabetes dan jantung koroner menyerang. Iya, sekarang yang muda-muda banyak yang sudah pulang duluan. Ya. Jadi saya ada rasa di sini tuh ada rasa tanggung jawab gitu. Tapi saya khawatir kalau mau nelpon ustadz atau gimana kayak orang yang sok pinter, sok gimana. Tapi ada rasa tanggung jawab gitu. Jangan sampai kesalahan yang sudah pernah saya jalani tidak sampai tersampaikan. Gitu.
Saya senang ditelepon Kiai Haji Abdullah Jin Mastiar Agim. Tapi sekarang nomor teleponnya beda. Yang lama diretas. Sekarang nomor baru. Ada lagi nomor baru. Iya, nanti tukeran lah. Insyaallah. Punya saya juga di Sadap. Ya, karena yang nyadapnya ngaku kemarin. Nangis. Gak apa-apalah Pak, Sadap aja terus. Udah jadi kebaikan. Mungkin supaya nomor itu tidak melekat di hati kita. Iya benar. Insyaallah. Akhirnya memang nomor saya yang baru saya nggak ingat. Karena nggak melekat lagi. Iya bagus lah. Tenang aja dulu aja, nggak ada HP, dunia baik-baik saja. Insyaallah. Nah hadirin sekalian, mudah-mudahan. Jadi ingin mengingatkan teman-teman semua kepada ulama tuh harus bantu doa. Karena berat sekali posisi seperti ini, ya kan? Apalagi dikenal, didengar banyak orang, oh itu berat sekali. Berat sekali. Setan yang nipunya juga pasti bukan setan ecek-ecek, ya enggak? Setan yang tahu dalil, setan yang bisa membenarkan dalil, ya kan Ustaz? Iya. Ya kan? Terasa. Kalau ada setan bodoh nipu, lewat. Tapi pasti setannya juga yang canggih-canggih. Setan yang udah lulus pelatihan. Iya, dan bisa S3 juga setan itu. Malah dia udah sidang duluan. Iya. Ada yang mau nanya? Ustaz, adek, Habibi, dari mana Habibi? Ya, Habibi dari Bekasi, pulang pergi, sini Habibi. Jam berapa berangkat dari sana tadi? Pagi, naik apa? Kemarin. Tuh, pulang pergi pesantren. Masya Allah. Masya Allah. Naik bis, habis berapa sekali latihan? 700 ribuan, ridho? Harus ridho, itu uangnya uang Allah, ya enggak? Barakallah. Bagaimana rasanya diuji begini tuh gimana, terkenal gitu ya, dilulukan ya ke Baris Krim sekalian ya. Saya selalu dekat dengan kiai-kiai, ustadz-ustadz silaturahim. Dulu ketika masih ada Kiai Haji Arifin Ilham, kemudian silaturahim dengan ustadz-ustadz termasuk dengan Kak Agim, supaya mereka mau berbagi cerita, menasehati kita, dan yang paling penting doa mereka. Dengan begini terasa bahwa kita tidak sendiri. Masalul mu'minin kamasalil asjar. Orang beriman itu seperti pokok kayu. Kalau dia sendiri datang angin kencang patah. Tapi kalau kita berdua, bertiga, ramai-ramai, kalau kita kebetulan di tengah, anginnya mendatang menerpa, kita dapat sisa-sisanya saja. Gitu juga dengan ini, ketika berdua, nanti di-upload, ya bagi-bagi haters lah. Tad, mau saya kasih tahu nggak nih tekniknya? Tad, mau nggak? Mau. Ustaz kan belum terlalu dibenci oleh sebagian orang, ya nggak? Saya mah udah pernah dibenci oleh sebagian besar, Ustaz. Yang Nih, nyobek foto sekarang disambung lagi. Sambung lagi. Gini Ustaz, saya dinasehatin. Dulu saya sakit hati juga waktu dihina dan sebagainya. Tapi sesudah dikasih tahu ilmunya, jadi sederhana. Sahabat-sahabat jawab, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang membagikan rizki? Siapa yang menutupi aib dan dosa? Siapa yang memberi pahala? Siapa yang memberikan sakinah? Allah. Siapa yang angkat derajat? Allah. Siapa yang ngasih husnul khotimah? Allah. Siapa yang punya sorga? Kalau semua karunia datang dari Allah, kenapa harus pusing memikirkan mulut orang? Betul. Tuhan kita kan bukan mulut dia, bukan tulisan dia. Tidak akan pernah berubah takdir yang Allah berikan kepada kita, walaupun sampai dower orang menghina kita. Allahu Akbar. Tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan kepada kita. Siapa sih makhluk? Cuman makhluk ciptaan Allah yang ada dalam genggaman Allah. Makanya kalau ada yang menghina, ya nambah-nambah pahala sabar, nambah-nambah pelajaran. Perlukah kita balas orang yang menghina kita? Bukan kita balas, orang yang berbuat jelek itu jadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau dia menghina, kita menghina lagi. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang?
Mau ngapain berlatih belajar agama kalau bisanya cuma niru? Benar? Makanya kalau dia ngomong, hei monyet lu, tinggal jawab, bukan, beres. Karena ada yang monyet apa nying, jadi jelek dua-duanya. Masya Allah. Barakallah. Jadi gitu aja, doain aja. Dan cara yang paling gampang supaya nggak sakit hati Ustaz, Ya. jangan dibaca, udah beres. Dulu orang ngomong di TV, matiin TV, nggak ada yang ngomong. Insya Allah. Tabarakallah. Dapat obat-obatnya. Akan diamalkan insya Allah. Amalkan Ustaz. Ya. Ini obat susah, 13 tahun saya berobat juga Ustaz. Haruslah doakan ya Ustaz ini, beliau masih muda. Saya juga dulu startnya sekitar umur 39, 40 tuh ya, ujiannya itu. Tapi karena ilmunya kurang banyak, jadi ketika diuji popularitas tuh wah, sangat tidak baiklah menyikapinya. Tapi kalau Ustadz kan ilmunya sudah banyak. Tinggal begini kalau boleh saya ngasih saran. Ya. Selain jadwal yang sudah ada, Ya. harus punya jadwal me time. Mungkin Ustadz juga udah punya. Kayak gini nih. Jadi kita pergi sesuka kita. Nggak ada siapa-siapa. Pergi ke sebuah masjid, sholat di sana. Merdeka. Kalau saya nyobanya kayak gitu. Jadi selain ada jadwal ceramah, Ya. juga ada jadwal mengikuti kata hati. Saya ingin sholat di sana, ingin Saya kosongkan sebuah satu pekan 3-4 hari. wah bagus bisa, mewah dong. Supaya saya bisa datang ke silaturahim, ke kiai-kiai, ke masjid, ke kampung-kampung. Supaya hati. Tapi saya kan udah baca Ustadz dulu luar biasa sekali, apalagi sekarang 3-4 hari mewah sekali. Bagus. Insya Allah. Saya sangat mengapresiasi. Insya Allah. Tapi saya nggak ngasih tahu hari apa yang kosong, nanti dia ngundang lagi. Ya benar. Dan dunia baik-baik sajalah. Amin. Karena kalau kita udah terlalu sibuk gitu ya. Dulu mah memang saya jelek sekali. Syuting terus, hampir kan tiap TV ada. Iya. Jadi nggak sempat belajar, nggak sempat ketemu ulama, nggak Ustadz, sempat tafakur. Jadi Ustadz stripping. Iya Ustadz. Begitulah. Insya Allah. Barakallahu fikum. Terakhir, akhwat ada yang mau nanya? Ya. Ya. Bagaimana cara menghilangkan atau menyikapi seseorang yang Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menghilangkan atau menyikapi seseorang yang pernah menyimpan luka lama yang tadinya kita sudah tidak berada di lingkungan yang sama dengan dia, hingga akhirnya kita dipertemukan lagi di lingkungan yang sama, yaitu di SSG. Kita harus berbaik sangka hadirin. Tapi ini sejenis CLBK ini. Interupsi Ustadz, bukan Ikhwan, tapi Ahwat. Akhwat. Oh, sejenis hadirin. Maaf ya. Santi. Tahu Duzol Kakosi? Apa larangan Duzol Kakosi? Di sini ada rumus Ustaz. Di sini Pak banyak rumus sekali. Ya. Misalkan bagaimana supaya bersih tentang sampah, apa rumusnya? TSP. Apa artinya? Tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah. Jadi lingkungan ini bersih sekali karena TSP. Alhamdulillah. BRTT. Kenapa di sini sampai tidak naik kelas kalau tidak bersih, rapi, tertib, teratur? Karena kalau berantakan itu ciri-ciri: 1, tidak tahu malu, 2, pemalas, 3, tidak punya rasa tanggung jawab, 4, tidak disiplin, 5, tidak amanah. Banyak yang ditunjukkan oleh berantakan itu. Makanya harus BRTT. Jaga lisan, Duzol Kakosi, apa?
Mulut ini dilarang duzol kakosi, dilarang dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Gitu Ustaz. Insyaallah. Pakai rumus. Supaya akhlak baik, 3 sa. Saya aman bagimu, sa kedua. Saya menyenangkan bagimu, sa ketiga. Saya bermanfaat. Jadi latihan yang pertama di pesantren ini adalah latihan tidak ganggu orang. Gitu Ustaz. Tapi apa maksudnya? Tadi nanya apa ada itu? Ketemu dengan si dia. Ya, jadi dia itu Di menyebabkan peloton apa? Coba di peloton apa? Jadi ini kisah 3 tahun yang lalu. Dan pada saat saya masuk sekolah, dia membuat saya tidak diterima oleh lingkungan di sekolah saya, di kelas saya. Iya. Dan itu saya sampai kasarnya dilabrak. Bagus dong, punya pengalaman dramatis kan. Terus Dan sekarang ketemu lagi di sini. Iya, saya itu sudah merasa merdeka perasaan pada saat sudah lulus dari sekolah dan akhirnya dipertemukan kembali. Itu membuat saya semakin ada rasa tidak semangat dalam artian kenapa Allah mempertemukan kembali saya dengan dia sementara saya mencoba untuk mengikhlaskan dan mengubur luka lama saya. Dek, dengar. Itu karunia Allah kita ketemu dengan beliau. Untuk memberitahu bahwa kita tuh luka tuh bukan dilukai orang. Kita luka tuh melukai hati sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain bersikap baik ke kita. Tapi kita bisa memaksa diri kita menyikapi orang dengan sikap terbaik kita. Sakit hati itu artinya kita sangat memerlukan sesuatu dari dia. Makanya luka. Apa kata Dr. Mararati kullaha. Walam ajid. Gimana? Amarro min hajatin ilan nas. Enggak hafal ya. Giliran saya pakai dalil Ustaz masa. Itu teh kata Imam Ali Ustaz. Semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berhajatnya hati kepada manusia. Gitu deh. Udah, kalau itu kesempatan sekarang. Sing sayang, sing balas dengan kebaikan. Gak boleh nyimpen luka lama, rugi ya gak nyiksa diri. Halo? Aku tak pernah berusaha melukai diriku sendiri. Barakallah. Dok, gimana Ustaz? Nasihat buat beliau. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sifat orang yang bertakwa alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz. Langkah pertama yunfiquna fis sarra wad dharra. Besok pagi ajak dia sarapan pagi. Wal kaziminal ghaiz, tahan amarah. Wal afina 'anin nas, afa ya'fu artinya menghapus bekas tapak kaki di atas pasir. Kalau kita jalan di atas gurun pasir, ada tapak kaki kita, maka bekas tapak kaki kita itu diikuti oleh orang yang membuntuti kita. Ketika datang angin berhembus, hilang bekas tapak kaki. Sebagaimana hilangnya bekas tapak kaki, begitulah hilangnya luka lama tadi. Berat memang, ya. Tapi disitulah letak ujiannya. Berat Ustaz. Kan lil muttaqina. Inna lil muttaqina mafaza. Kalau sanggup menghilangkan bekas itu, balasannya mafaza, surga. Berat Ustaz. Ya namanya balasannya surga. Kalau ringan ya cukup rantang. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayat yang idfa billati hiya ahsan, yang balaslah keburukan dengan cara yang lebih bainaka wa bainahu adawatun. Yang asalnya antara engkau dan dia ada permusuhan, nanti jadi waliyun hamim. Oh, tugas kita mah adalah berbuat baik. Jangan suka menyakiti diri sendiri ya. Insyaallah. Ustadz boleh ini Udah cukup, cukup, nanti saya yang terluka ya enggak. Makasih deh, banyak istighfar ya. Luka itu pasti dibuat diri sendiri. Ini kan saudara kita, betul?
Innamal mu'minun Ikhwah. ikhwah. Kita ini bersaudara. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih Ustadz. Saya kira Ustadz sudah Jazakumullah. dibajak terlalu lama. Sebetulnya saya sih bisa sampai gak boleh mengatakan sesuatu yang mustahil hadirin gitu. Saya merasa bahwa duduk dengan orang yang hatinya tidak punya kemelekatan, maka tenang, nyaman, kita tak perlu menjaga apa-apa, tak perlu merasa harus apa-apa, karena hati akan bisa duduk bersama dengan hati. Saya tak perlu harus jaga ini, jaga image, harus begini-begini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ukhuwah kita tanpa ada kemelekatan apapun. Insyaallah. Masya Allah. Barakallah. Memang itulah rahasianya ukhuwah. Kemelekatannya cukup dengan Allah. Ya Rabb, amin. Termasuk jangan ada kemelekatan dengan nama diri kita. Kalau kita sudah merasa nama kita spesial, itu sudah jadi masalah baru lagi. Barakallah. Terima kasih Ustadz. Ustadz sok atuh. Kelihatannya Ustadz betah banget di sini. Saya senang Ustadz, udah jarang takdir seperti ini. Ya, Saya senang sekali bisa bertemu dengan saya juga senang banget Ustadz. Insyaallah. Rasanya saya nggak mau pulang. Ustadz, dengan ini ya, ini takdir ini ya Ustadz. Ya. Masya Allah, dari tadi saya tafakuri, kenapa saya balik lagi ke Bandung? Saya itu kalau udah berangkat tadi, Ya. udah harus di Jakarta ini Pak Ustadz. Tadi? Iya, tadi saya ceramah di Peruri. Ya. Dari Peruri langsung ke BSD, masuk ke pesantren. Ya. Tapi selesai ceramah, Li, saya mau kembali ke Bandung. Allah. Ke Bandung, Iya, ke Bandung aja. Nanti aja jam 1 kita pergi lagi ke Jakarta. Mungkin ini yang disebut mengejar takdir itu. Iya Ustaz, karena Ustaz mau ke sini, jadi oleh Allah saya dibalikin lagi ke sini. Allahu Akbar. Gitu. Barakallahu fikum. Iya asli, capek mah capek nih Ustaz. Tapi saya bahagia ya. Gitu Ustaz, jadi kita sama-sama bahagia. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Aslinya kan harus di Jakarta ini, sudah di Jakarta ini. Istiqlal. Karena besok saya istiqlal. Oh. Dari subuh, Al-Hakim, karena memang hari Minggu kedua tuh sudah ngunci jadwalnya. Yang kedua Al-Azhar jam 8, jam 10 istiqlal. Tapi pulang ini ke sini. Allahu Akbar. Karena ada Ustadz gitu. Masya Allah. So Terima sweet. kasih. Dengar so sweet saya jadi ingat yang itu tuh, ada ingat nggak? Yang udah nikah, Iya. marah. Si istrinya tuh, si abang bohong. Bohong apa? Tahu miskin gini saya nggak mau. Kenapa abang ngebohong? Siapa yang bohong? Dari dulu kan sudah kukatakan, aku tuh nggak punya apa-apa sayang, hanya punya dirimu. Oh, so sweet gitu. Kamu yang ngomong so sweet udah nikah jadi amuk-amukan begini. Iya, sana. Jadi saya ingat lelaki itu barusan disebut so sweet. Ini hadirin, kita harus yakin ya bahwa Allah lah yang maha mengatur segalanya. Lihatlah tubuh kita. Tubuh kita ini setiap saat diurus oleh Allah padahal begitu rumit dan kompleksnya. Tapi urusan dan masalah kita tuh cetek dibanding dengan rumitnya tubuh kita yang beres setiap saat. Makanya kalau ada masalah jangan sok ribet, jangan terlalu dipikirkan. Masalah itu membuat kita jadi dekat dengan Allah, itu aja. Allah. Sesudah itu Allah yang membimbing kita menyelesaikan masalah. Kenapa kita stres? Karena sok pinter, sok mampu, sok hebat, sok berpengalaman. Gak ada, yang ada tuh di dalam itu tuh satu, kekuasaan Allah aja. Allah. Kenapa kita stres? Kebanyakan mikir dan kurang zikir. Harusnya Banyak zikir. kata siapa gitu? Jangan mikir banyak zikir. Salah. Yang benar itu tiap mikir, itu udah nggak mungkin nggak mikir otak ini. Tapi kemana nih beloknya? Kalau beloknya ke selain Allah, langsung Allah menurunkan di hati kita gelisah. Itu alarm. Tapi kita jarang baca hati kita. Sebetulnya kalau udah gelisah ini, itu tuh Allah manggil, kembalikan padaku, kembali padaku. Tapi kita malah segala dipikir, segala ditelepon, segala didiskusikan. Sholat enggak, padahal sholat. Ya kan? Betul.
Ya kan? Rasulullah kalau ada masalah sholat kan Ustaz? Musta'inu bis sabri was salah. Iya, kita menelepon sana, menelepon sini, mikir ini, sholat. Dan nggak bisa mikir jernih tanpa dibimbing Allah. Ini otak ini milik Allah. Setiap orang itu milik Allah. Kalau nggak digerakkan, nggak gerak ke kita. Demikianlah hadirin sekalian, kita sholat isya aja Ustaz. Saya udah sholat duluan. Wah, kita gimana? Kami gimana dong? Saya titip doa aja. Doakan ya Ustadz kita ini ya. Masya Allah. Jangan risau dengan apapun perbuatan manusia, tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu cuma satu saja, Allah tidak suka ke kita. Cuman itu yang bahaya dalam hidup. Mudah-mudahan Allah melindungi beliau ya. Allah